paling ramai ialah Bangladesh. You bisa kecil-kecil lagi upah ini orang Bangladesh kah? Bagi rakyat Malaysia sekarang, hari-hari rakyat Malaysia merintih, merasa bimbang, merasa gusar terhadap pelarian Rohingya dan juga warga asing yang lain. Antara Indonesia, Bangladesh, Nepal, Myanmar, Pakistan, Vietnam, Thailand, saya lebih suka daripada Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi bersama aku Bagasan di sini ya. Nah, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Oke bang abangku, absen dulu ya. Dari mana yang nonton video aku ini? Udah subscribe? Udah? Oke? Terima kasih ya. Nah, balik lagi di video aku. Ini aku akan mereaksi sebuah video yang berkaitan dengan tetangga kita. Apa gitu bang? Bangladesh bang? Iya, apa kabar? Sudah pasti ya. Ini ada sebuah video ya yang memperlihatkan keresahan dari masyarakat Malaysia ini yang dikarenakan banyaknya pekerja migran yang datang ke Malaysia, yaitu dari Bangladesh ya. Dan ini menyebabkan tiap sudut kota ataupun Malaysia itu dipenuhi dengan Bangladesh ya, pekerja dari Bangladesh. Mulai dari penjual-penjual pinggir jalan, ini sudah banyak sekali orang-orang Bangladesh ya. Jadi terlihat bukan seperti Malaysia pada umumnya ya, tapi sudah menjadi kota Bangladesh kan itu. Ini membuat mereka risau kan ini. Nah, seperti apa kronologinya ya? Seperti apa curhatan dari masyarakat yang ada di Malaysia ini tentang pekerja migran yang datang ya negara mereka sendiri. Semua sudut kota itu sudah menjadi orang-orang Bangladesh lah yang sudah banyak terlihat di sana ya. Yuk kita saksikan sama-sama videonya guys. Yap, tak henti-hentinya warga Malaysia gaduh sendiri mempersoalkan ledakan jumlah pekerja asing, terutama dari Bangladesh. Dan hal ini bermula dari berkurangnya pekerja Indonesia di Malaysia. Fenomena ini membuat sebagian warga Malaysia merasa perubahan di sejumlah kawasan perkotaan semakin terlihat. Kehadiran pekerja asing dalam jumlah besar bahkan disebut-sebut telah melampaui jumlah etnis India di Malaysia. Sehingga selalu memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat tentang kepadatan penduduk asing dan dampaknya terhadap kehidupan sosial di negeri tersebut. வணக்கம் ரிச்சர்ட் பேசுறேன் 40,000 பேர்த்துக்கு 2026ல வேலை இல்லாம போதாங்க ஆனா இதுல அரசாங்கம் என்ன சொல்லிருக்குன்னு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia akan memberi pertimbangan utama kepada permohonan pekerja Bangladesh yang kehilangan peluang akibat perkembangan politik di negara mereka. Perdana Menteri berkata kerajaan Bangladesh telah membuat rayuan kepada Malaysia berhubung kemungkinan menambah pengambilan pekerja dan golongan profesional dari negara berkenaan. Menurutnya, pertimbangan akan diberikan dengan sekurang-kurangnya pada fasa pertama tertaluk pada semua syarat dipenuhi. Perkara ini boleh dilaksanakan secepat mungkin. Pemandangan di beberapa kawasan pusat kota pun dinilai berubah cukup drastis. Sebagian warga lokal mengaku kurang nyaman dengan kondisi tersebut, terlebih ketika muncul persoalan terkait perilaku, ketertiban, atau kepatuhan terhadap aturan. Tentu saja, persoalan ini juga terkait dengan perbedaan kultur budaya pekerja asing, karena memiliki perilaku yang berbeda. Kebanyakan pekerja asal Indonesia yang mempunyai kesamaan, sehingga keberadaan tenaga kerja asing kini dipermasalahkan oleh masyarakat Malaysia. Bangladesh dia bukan sepadan negara kita, betul tak? Dia nak tempuh beberapa negara lain baru dia boleh sampai ke Malaysia. Jadi mustahil mereka ni tidak ada dokumen. Tapi kenapa berlaku lebih 200,000? Ini pada tahun 2023 ni, belum kira sekarang lagi. Setiap kali operasi, warga asing daripada Bangladesh lah paling ramai, seperti mana yang korang dengar tadi tu, melanggar akta immigration. Antara dia, kita kena tengok apa kesalahan dia, baru kita boleh tahu. Antara dia kesalahan tinggal lebih masa, maksudnya permit dia ada. Reaction sedikit ya abang-abangku ya. Ini menjadi persoalannya bagi masyarakat yang ada di Malaysia sana ya, bahwasanya kerja dari Bangladesh ini
wah sangat luar biasa banyak sekali ya kan. Tiap sudut-sudut kota itu terlihat sekali ya masyarakat Malaysia ini merasa risih ya ketika Kuala Lumpur itu seperti ibu kota Bangladesh kan gitu. Terlihat semua masyarakat di sana terlihat Bangladesh semua ya kan. Pejalan-pejalan kaki, mulai dari pedagang-pedagang kecil dan semua sudah masyarakat Bangladesh semua yang menguasai di sana ya. Ini membuat mereka risau dan tidak nyaman ya kan berada di Kuala Lumpur ataupun berada di ruang publik ya. Tapi tamat tempoh. Paling ramai ialah Bangladesh. Okey, apa punca warga asing daripada Bangladesh ni jadi tak ada dokumen? Sedangkan mereka ni bukan negara jiran kita macam Indonesia. Dia boleh masuk secara penyeludupan melalui sempadan negara berbanding warga Bangladesh. Dia bukan sempadan negara kita. Betul tak? Dia nak tempuh beberapa negara lain baru dia boleh sampai ke Malaysia. Jadi mustahil mereka ni tidak ada dokumen. Tapi kenapa berlaku lebih 200,000? Bisnes kecil-kecil you. You bisnes kecil-kecil. You bisnes kecil-kecil lagi upah ini orang Bangladesh ya. Ha. Orang lain dapat tahu. Pergilah syuting Silterna. Sana pun warga asing kerja. Silterna pergi video. Silterna lagi pandai warga asing. Ha, you pakai permit apa sini dia orang kerja? Tak pernah panggil imigresen lain. Baru kita boleh tunjuk lu cepat. Saya IC pun tak masuk awak. Cepat. Kita semua orang tahulah ini orang tak boleh kerja sini tempat. Ha. Kalau orang mau cakap betul-betul macam mau cakap mau pulang aja. Kau cakap elok-elok, kau tengok tadi, itu Nepal. Saya tak cakap dalamnya. Oh, kau tak boleh cakap elok-elok? Kau tak ada sopan ah? Dia tak boleh cakap elok-elok. sekolah. Kau aku ajar, kau duduk negara mana? Itulah orang mau cakap baik. Aku cakap elok-elok kan tadi? Orang cakap sudah lalu mah. Apa yang kau cakap elok-elok tadi? Aku tu cakap, aku cakap baik-baik je. Orang Okey. Aku jumpa bos kau. You punya bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini berkaitan dengan pelarian Rohingya dan juga warga asing kepada kerajaan. Dengar sini. Bagi rakyat Malaysia sekarang, hari-hari rakyat Malaysia merintih, merasa bimbang, merasa gusar terhadap pelarian Rohingya dan juga warga asing yang lain. So sebagai rakyat Malaysia, saya mohon pihak kerajaan bertindak tegas menghantar semua pelarian Rohingya ni ke mana negara yang boleh terima mereka ni. Buat masa ini Malaysia tak boleh terima lagi pelarian Rohingya ni disebabkan adab mereka yang cukup tak baik. Dan warga asing, contohnya Pakistan, banyak kali kita cakap dekat Chowkit tu kalau tengok dah jadi tempat Pakistan. Bukit Bintang dan juga Selayang dah jadi orang Rohingya. Macam mana rakyat Malaysia tak rasa bimbang? Kalau ini hari dekat Chowkit buat operasi, besok mereka boleh beroperasi balik. Macam mana mereka boleh beroperasi balik? Ini yang rakyat Malaysia merasa gusar dan bimbang. Menariknya, di tengah perdebatan tersebut, sebagian warga Malaysia justru kembali membandingkan pengalaman mereka dengan pekerja asal Indonesia. Ada yang menilai pekerja Indonesia selama ini lebih mudah beradaptasi karena memiliki kedekatan bahasa dan budaya dengan masyarakat setempat. Hakikatnya bila mereka datang Malaysia, mereka dilayan dengan baik. Bila kami pergi Indonesia, kami dilayan dengan baik. Umpama perbalahan di media sosial ni perbalahan adik-beradik. Tapi kalau saya diberi pilihan, seandainya saya ditanya, manakah satu pekerja yang kamu hendak duduk di Malaysia? Antara Indonesia, Bangladesh, Oke, Bang ya. Reaction sedikit lagi. Itulah tadi ya curhatan dari masyarakat Malaysia. Mereka menolak sebetulnya kedatangan dari kerja migran Bangladesh ya, karena kita tahu perilaku mereka memang kurang baik ya, kurang menaati peraturan yang ada di negara tujuan mereka kan. Mereka berperilaku sesuka hati. Mungkin di negara mereka di sana Bangladesh
hal seperti itu lumrah kan itu sih, biasa bagi mereka. Tapi kan ketika mereka datang ke negara tujuan, mereka harus tahu diri kan itu sih, harus taat sama aturan yang diberlakukan di negara tujuan mereka. Bagi mereka kan datang ke situ dengan bekerja kan, otomatis mereka harus menaati peraturan. Ya. Sistem kerja di Malaysia itu seperti apa, membuat masyarakat di Malaysia ini risau gitu kan dengan keberadaan pekerja migran Bangladesh gitu kan yang semakin membludak gitu. Nepal, Myanmar, Pakistan, Vietnam, Thailand, saya lebih suka daripada Indonesia. Saya cakap terang. Yang pertama, tutur bahasa, kebudayaan, pemakanan kita hampir serupa. Yang kedua, kita tidak jauh mana. Yang ketiga, kita dapat membantu negara Indonesia, penduduknya yang sebegitu ramai, memberi mereka ruang bekerja di Malaysia. Dan buat pengetahuan semua, sekarang hampir dekat 2 juta penduduk Indonesia di Malaysia bekerja. Dari sinilah muncul kembali apresiasi terhadap pekerja Indonesia yang dahulu mungkin kurang dihargai. Ironisnya, ketika tenaga kerja Indonesia semakin banyak mencari peluang di negara lain, sebagian masyarakat Malaysia justru mulai menyadari bahwa keberadaan mereka memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Oke bang-bangku ya, udah kita saksikan sama-sama videonya tadi, bahwasannya mereka merasa resah gitu kan dengan kedatangan pekerja migran dari Bangladesh ya. Ini sangat banyak sekali ya, mulai dari yang legal dan juga ilegal. Yang ilegal tadi itu sekitar 2000 lebih pekerja Bangladesh yang datang ya secara ilegal, tidak memiliki dokumen resmi untuk bekerja di Malaysia ya. Dan mereka flashback balik ya, beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun lah mungkin gitu kan, ketika TKI ataupun tenaga kerja Indonesia, masyarakat kita yang bekerja di Malaysia itu kan. Karena mereka membandingkan pekerja Indonesia dengan pekerja dari Bangladesh itu sangat jauh perbedaannya ya. Jika pekerja dari Indonesia itu datang ke Malaysia untuk bekerja ya bekerja kan gitu. Tidak ada hal-hal lain yang diperbuat oleh TKI kita ya. Dan juga TKI kita itu selalu taat aturan ya kan. Ketika pemerintah ataupun kerajaan Malaysia membuat peraturan, ya TKI kita patuh kan itu sih, tidak melanggarnya atau tidak berbuat semena-mena di Malaysia. Dan yang kedua, dari segi bahasa kan itu, bahasa kita dengan bahasa Malaysia itu kan sedikitnya kan hampir sama lah gitu. Hanya beberapa kata-kata saja yang sedikit berbeda kan. Itu yang memberikan kita nilai plus ya bagi TKI kita dan juga orang Malaysia itu untuk berkomunikasi kan itu. Komunikasi antara kita dan juga Malaysia itu lancar ya tanpa ada kendala kan. Hanya sedikit-sedikit saja yang berbeda. Dan yang ketiga itu adalah kalau TKI bekerja di sana, kita selalu bekerja dengan sungguh-sungguh ya kan, tanpa ada rasa mengeluh, tanpa ada rasa apalah pada bilang membuat resah dari majikannya ya. Dan ini berbeda jauh sekali dengan pekerja dari Bangladesh ini kan. Dari segi bahasa mereka tidak bisa berbahasa Melayu kan, dari tingkah laku mereka sangat tidak baik kan itu, dan juga bekerja sesuka hati mereka kan itu sih. Nah, mereka bekerja tidak taat aturan lah. Ketika di Malaysia itu kan dulu jarang sekali ada pedagang-pedagang yang berjualan di trotoar gitu kan, kita sebut dengan pedagang kaki lima kan. Dan sekarang sudah banyak kan, kita lihat dari videonya tadi, sudah banyak pedagang-pedagang itu yang berjualan di depan kios, trotoar. Itu membuat masyarakat dari Malaysia ini resah kan itu sih.
dengan kedatangan pekerja dari Bangladesh ya. Mereka ingin kembali ya mendatangkan pekerja dari Indonesia atau TKI dari Indonesia untuk bekerja lagi di Malaysia ya. Namun TKI kita itu sekarang mencari tujuan lainnya, tidak Malaysia yang menjadi tujuan mereka untuk bekerja ya. Tujuan kita itu sudah berada di Hong Kong, Korea, Jepang, dan juga Arab Saudi ya. Itu yang menjadi tujuan utama TKI kita untuk bekerja ya. Dan ya terima sajalah masyarakat dari Malaysia ini untuk bersanding dengan pekerja dari Bangladesh ya. Nah, oke Bang-Bangku, apa pendapat Bang semua tentang video tadi ya, bahwasanya masyarakat Malaysia ini ingin kembali mendatangkan TKI dari Indonesia dan merasa resah dengan kedatangan pekerja dari Bangladesh ya. Tulis pendapat abang-abang semua di kolom komentar ya. Jangan lupa juga subscribe, like, dan komen di setiap videoku yang aku bagikan ya. Dukung terus channel aku, semoga channel aku ini semakin berkembang dan juga aku semakin bersemangat lagi memberikan video yang terbaru dan menarik lainnya untuk abang-abang semua ya. Untuk yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Semoga abang-abangku sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis ya abang-abangku, karena abang-abangku mendukung program pemerintah dengan mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Peace, bye-bye.